الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, ridhonya, maghfirahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah sholat sunnah, yaitu adalah sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita selalu kelindungannya, maghfirahnya, inayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya diberikan waktu untuk berbicara mengenai tentang bagaimana kita menjaga lisan dari perbuatan buruk atau dari perkataan buruk. Ketika saya disuruh ini oleh guru saya tadi, dihubungi secara tahu bulat, dadakan, saya langsung teringat sebuah hadis yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, yang kemudian disarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ada kisah yang menarik. Pada saat dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kata sahabat tersebut, ayyul Islam afdalu ya Rasulullah. Islam yang seperti apakah yang paling utama ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena pertanyaannya menggunakan isim tafdil. Makna isim tafdil itu adalah lebih. Jadi artinya bukan utama, tapi afdalu, lebih utama. Jadi Islam yang seperti apakah yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan daripada sahabat tersebut. Kata sahabat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling utama, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Islam Muslim satu dengan Muslim yang lainnya saling menjaga satu sama lain. Dari apa? Min lisanihi wa yaddi. Pertama yaitu daripada lisannya, yang kedua yaitu daripada tangannya. Kalau kita kontekstualisasikan pada Ramadan kali ini, saya teringat catatan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Al-Imam Al-Ghazali mengutarakan, menjelaskan bagaimana tingkatan puasa itu. Kata Imam Al-Ghazali,
tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa umum atau yang sering disebut dengan puasa awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Puasa awam dalam perspektif Imam Al-Ghazali bahwasanya kaful batni wal faraji anil qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Jadi yang namanya puasa awam atau puasa umum menurut Imam Al-Ghazali adalah bagaimana kita cuma menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, kemudian kita menahan kemauan dari apa? Anil qada'i syahwati, daripada kebutuhan syahwat. Kita hanya bisa merasakan lapar, kita hanya bisa merasakan haus, tapi entah apakah kita bisa merasakan kenikmatan pahala dalam ibadah tersebut. Artinya, yang puasa itu hanya perut, yang puasa itu hanya faraj, tapi yang lainnya itu kita tidak puasa. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali bahwasanya kalau yang lain puasa, termasuk lisan ini, itu dinamakan dengan tingkatan puasa khusus. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, yang namanya puasa khusus itu adalah kafus sam'i, wal basari, wal lisani, wal yaddi, wal rijli, wasairil jawahiri anil athami. Puasa khusus itu, hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpuasa menahan dari apa pendengaran, penglihatan, ucapan, kaki, tangan, dari segala hal-hal yang buruk, dari mana segala hal-hal yang mendatangkan perbuatan negatif. Wasairil jawarihi anil azami, kemudian seluruhnya kita berpuasa. Di sini kita dianjurkan untuk berpuasa, bukan hanya kita berpuasa perut, menahan lapar, menahan haus, bahkan kita bukan hanya untuk puasa anil faraji di pada siang hari, tetapi bagaimana kita kapus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli, kita semuanya berpuasa, termasuk bagaimana kita menjaga lisan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berpuasa sebulan penuhnya di bulan Ramadan, tapi mulut, tingkah laku kita tidak dijaga, kita mendekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, kita masuk hanya kategori daripada puasa orang-orang awam. Kita hanya cuma mendapatkan bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita hanya menahan haus, tapi entah apakah kita bisa mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan lisan kita tiap harinya hanya nyinyirin orang, hanya mencaci maki orang, hanya syirik kepada orang, hanya sering ngebentak-bentak suami, bentak-bentak suami. Hati-hati ibu, bentak-bentak suami jangan sampai itu masuk dalam kategori, kita tidak masuk dalam kategori puasa khusus. Mudah-mudahan dengan pulangnya tarawih ini, kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pas pulang, alhamdulillah, yang tadinya ibu-ibu cemberut kepada suaminya, akhirnya senyum manis kepada suaminya sambil berkata, maafkan saya apabila kadang saya membentak dirimu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan puasa itu untuk mendapatkan golnya. Apa gol daripada kita melaksanakan puasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gol daripada puasa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la'allakum tattaqun,
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilihat daripada makna Ramadan itu sendiri, terdiri daripada 3 kata. Yang pertama adalah Ramadan, yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Ramid, yang ketiga adalah yarmiduna aslihatahum. Ramadan yang diartikan adalah panas yang membakar. Sehingga ketika kita berpuasa, Allah membakar segala dosa-dosa kita. Yang kemudian makna Ramadan yang kedua adalah Ramid, hujan yang turun membersihkan kotoran. Sehingga pantas ada sebuah hadis yang mengatakan, kata baginda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa, kata Nabi, maka semuanya akan dibakar, kemudian akan dihujani, dibersihkan. Dari apa? Ada makna fi'il yang mana fi'ilnya majhul. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Ketika orang berpuasa, pada saat itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni segala dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Maka inilah yang dinamakan Ramadan, membakar, yang kemudian menghujani, sehingga membersihkan apa yang kotor, sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terakhir yaitu adalah yarmiduna aslihatahum. Yang dimasukkan yarmiduna aslihatahum, kata ulama, adalah pedang yang diasah untuk tajam. Karena secara sejarah historis, pada saat dulu datangnya bulan Ramadan, perang itu diberhentikan. Ketika perang diberhentikan, para prajurit yang dipimpin oleh pasukan itu untuk apa? Untuk mengasah pedangnya supaya tajam. Artinya apa? Artinya Ramadan itu dijadikanlah sebagai bulan untuk mengasah diri kita 11 bulan ke depan yang akan datang. Agar 11 bulan yang sebelumnya, kita yang tadinya 1-2 tingkatan iman kepada Allah, takwa kepada Allah, dengan adanya bulan Ramadan ini sebagai syahrun mubarak, kemudian sebagai menjadi yarmiduna aslihatahum, 11 bulan ke depan yang tadinya kita 1-2 tingkatan menjadi 3-4 tingkatan. Kita semakin tajam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai tajam dalam menjaga akhlakul karimah kita, menjaga dari segala perbuatan-perbuatan buruk, termasuk ucapan yang mana ucapan itu mengandung perbuatan yang negatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku